Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hari Kurniawan dari kelompok 1 membahas pertemuan pertama dan kedua mengenai pengantar akuntansi dan bisnis. Akuntansi adalah proses pengidentifikasian, mengukur, dan melaporkan informasi ekonomi untuk memungkinkan adanya penelitian dan keputusan yang jelas dan tegas bagi mereka menggunakan metode informasi tersebut. Akuntansi berperan penting bagi perusahaan. Yang pertama, untuk mengetahui penting mengenai keuangan manajemen. Yang kedua, menghitung laba dan rugi yang dicapai perusahaan dan membantu melakukan penetapan hak pada tiap yang berkepentingan dan dalam perusahaan baik internal maupun eksternal. Profesi akuntansi dibagi dua, yaitu pertama, akuntansi swasta, akuntansi yang bekerja pada perusahaan bisnis nirlaba. Yang kedua, akuntansi publik. Akuntansi dan stafnya memberikan jasa akuntansi berdasarkan honor bayaran dari setiap perusahaan-perusahaan. Konsep-konsep akuntansi. Yang pertama, konsep entitas usaha. Konsep mengharuskan agar aktivitas yang usaha dicatat secara terpisah dan aktivitas pihak-pihak yang berkepentingan. Yang kedua, akuntansi biaya, mencatat harga pertukaran biaya akuisisi dalam catatan akuntansi. Yang ketiga, konsep objektivitas. Konsep objektivitas, catatan laporan akuntansi didasarkan pada bukti yang objektif. Konsep yang keempat, konsep unit pengukuran. Konsep mencatat data ekonomi dalam satu mata keuangan. Selanjutnya ada persamaan akuntansi. Persamaan akuntansi itu ada tiga. Ada aset. Aset adalah sumber yang dimiliki oleh perusahaan. Liabilities itu utang usaha perusahaan. Yang ketiga, equity itu hak pemilik perusahaan atau modal perusahaan. Ada jenis-jenis perusahaan. Yang pertama, perusahaan manufaktur. Perusahaan manufaktur itu memiliki kegiatan mengolah bahan baku menjadi barang dalam proses dan barang jadi. Yang kedua, perusahaan dagang. Biasanya perusahaan dagang itu mengambil langsung barang jadi dan didistributorkan. Yang ketiga, perusahaan jasa. Perusahaan jasa itu hanya perusahaan yang hanya menjual jasanya saja. Yang selanjutnya, jenis-jenis organisasi perusahaan. Ada perusahaan perseorangan. Keunggulannya, kemudahan untuk pengaturan, biaya pengolahan yang rendah. Kelemahannya, sumber daya keuangan yang terbatas, kewajiban yang tidak terbatas. Yang kedua, persekutuan. Persekutuan itu keunggulannya sumber daya keuangan yang lebih besar, kelemahannya kewajiban yang tidak terbatas. Korporasi itu keunggulannya kemampuan untuk mendapatkan sumber daya dalam jumlah besar melalui penerbitan saham atau investasi dari perusahaan lain. Kelemahannya pengenaan pajak ganda. Selanjutnya ada etika bisnis. Etika bisnis itu mengenai etika bisnis. Yang pertama, hindari pelanggaran etika yang kecil. Yang kedua, pusatkan perhatian pada reputasi jangka panjang. Yang ketiga, bersiap menghadapi konsekuensi yang kurang baik bagi diri bila berpegang pada perilaku etis. Cukup sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Agus Pratama, kelas 01 Sake 01, akuntansi S1. Baik, di sini saya akan menjelaskan pertemuan kelima tentang analisis transaksi. Analisis transaksi adalah mempelajari transaksi dan menentukan pengaruhnya terhadap elemen-elemen laporan keuangan. Hasil dari analisis transaksi dicatat dalam buku jurnal, kemudian diposting di akuntan ke dalam buku besar. Dalam analisis transaksi terdapat suatu kelompok akun untuk sebuah entitas bisnis disebut buku besar. Daftar akun yang terdapat dalam buku besar disebut bagian akun atau daftar akun. Akun laporan posisi keuangan misalnya disebutkan terlebih dahulu.
dengan urutan aset, liabilitas, lalu ekuitas pemilik. Akun dalam bagian akun diberi nomor untuk digunakan sebagai referensi. Semua perusahaan menggunakan sistem akuntansi iJournal berpasangan. Sistem ini berdasarkan persamaan akuntansi dan memerlukan 1. Transaksi bisnis dicatat setidaknya ke dalam 2 akun. 2. Total debit yang dicatat untuk setiap transaksi sama dengan total kredit yang dicatat. Dalam akuntansi, pencatatan transaksi ke dalam jurnal dilakukan atas dasar double entry system, di mana salah satu dari 2 akun tersebut akan dicatat di sebelah debit dan akun yang satunya lagi dicatat sebelah kredit. Dengan kata lain, jumlah antara sisi debit dan sisi kredit dalam semua jurnal harus seimbang. Baik, selanjutnya saya akan membahas tentang pertemuan ke-6, analisis dan jurnal. Analisis ini mengandung pengertian bahwa seorang akuntan harus dapat menentukan pengaruh dari masing-masing transaksi terhadap akun. Pada tahapan ini, akuntan sudah selayaknya memiliki pemahaman yang baik mengenai definisi dari aset, liabilitas, ekuitas, pref, pendapatan, dan beban yang semuanya itu merupakan akun utama laporan keuangan. Setelah transaksi dianalisis, langkah selanjutnya adalah mencatat kandungan informasi yang ada pada setiap transaksi ke dalam jurnal. Tentu saja setelah kandungan informasi tadi diterjemahkan dalam akun-akun, jurnal dibedakan menjadi 2, yaitu jurnal umum dan jurnal khusus. Jurnal umum dibuat atas transaksi yang tidak dicatat dalam jurnal khusus. Contoh transaksi yang akan dicatat dalam jurnal umum adalah transaksi retir pembelian, retir penjualan, serta transaksi pembelian peralatan dan perlengkapan kantor secara kredit. Dalam jurnal khusus dibagi menjadi 3, yaitu yang pertama jurnal penjualan, yang kedua buku besar itu sendiri terdiri dari beberapa bentuk. Ada buku besar bentuk T, ada buku besar bentuk skontro, ada buku besar berkolom saldo tunggal, dan ada buku besar berkolom saldo rangkap. Itu saja yang dapat saya sampaikan, kurang dan lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Buku besar itu sendiri terdiri dari beberapa bentuk. Ada buku besar bentuk T, ada buku besar bentuk skontro, ada buku besar berkolom saldo tunggal, dan ada buku besar berkolom saldo rangkap. Itu saja yang dapat saya sampaikan, kurang dan lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Yusifan Nurrahma dari kelompok 1 kelas 01 Sake 001. Pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan materi pengantar akuntansi 1 pertemuan ke-7 mengenai buku besar. Setelah transaksi dianalisis dan dicatat ke dalam jurnal, langkah selanjutnya adalah memposting atau memindahbukukan setiap saldo akun yang terdapat pada jurnal ke dalam buku besar untuk masing-masing akun. Intinya adalah bahwa setiap saldo akun yang masih tercerai-berai dalam jurnal akan diakumulasikan ke dalam buku besar sesuai masing-masing akun. Nantinya, buku besar untuk masing-masing akun ini akan memperlihatkan secara terperinci mengenai setiap perubahan mutasi debit dan mutasi kredit yang ditimbulkan dari seluruh transaksi yang terjadi selama periode akuntansi. Dengan kata lain, buku besar untuk masing-masing akun merupakan rincian akumulasi saldo akun terkait yang terdapat dalam jurnal. Pemahaman yang mendalam mengenai saldo normal dan makna debit kredit akun sangatlah dibutuhkan dalam proses penyusunan buku besar. Buku besar dibuat dengan urutan akun seperti yang tercantum pada bagian perkiraan, yang dimulai dengan akun kas, piutang usaha, dan seterusnya. Sebagai contoh, buku besar kas akan memuat secara terperinci saldo awal, mutasi debit, mutasi kredit, dan saldo akhir. Mutasi debit yang terdapat dalam buku besar kas
merupakan rincian pemindahan bukuan dari seluruh transaksi penerimaan kas yang telah dicatat dalam jurnal. Demikian juga mutasi kredit yang terdapat dalam buku besar kas merupakan rincian pemindah bukuan dari seluruh transaksi pengeluaran kas yang telah dicatat dalam jurnal. Buku besar dibedakan menjadi dua, yaitu buku besar umum dan buku besar pembantu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas mengenai neraca saldo. Apa itu neraca saldo? Neraca saldo dapat digunakan untuk mendeteksi kesalahan pada posting debit dan kredit dari jurnal ke dalam buku besar, di mana akuntansi dalam sistem berpasangan mewajibkan kesamaan jumlah debit dan kredit. Sehingga neraca saldo digunakan untuk mengecek kesamaan jumlah debit dan kredit. Ada beberapa tahapan dalam penyiapan neraca saldo. Langkah yang pertama yaitu tulis nama perusahaan, diikuti dengan judul neraca saldo dan tanggal penyiapan neraca saldo. Langkah yang kedua, tulis akun-akun dari buku besar dan masukkan saldo debit dan kredit ke dalam jumlah debit dan atau kredit yang ada pada neraca saldo yang sudah dibuat. Yang ketiga, jumlahkan kolom debit dan kredit pada neraca saldo. Yang keempat, periksa jumlah kolom debit dan kolom kredit harus sama. Dalam menyusun neraca saldo, terdapat beberapa kesalahan yang dapat mempengaruhi di mana antara saldo debit dan kredit tidak mengalami kesamaan. Kesalahan yang pertama, jika terdapat selisih sebesar 10, 100, atau 1000 antara total debit dan total kredit, seringkali berasal dari kesalahan penjumlahan. Kesalahan yang kedua, jika selisih dapat dibagi dua, kesalahan bisa terjadi karena debit diposting sebagai kredit atau sebaliknya. Kesalahan yang ketiga, jika selisih dapat dibagi 9, telusuri kembali saldo akun ke buku besar untuk mengetahui kesalahan pemindahan saldo dari buku besar. Yang keempat, dua jenis kesalahan yang biasa ditemukan dikenal sebagai transposisi slip atau slide. Transposisi ini dapat terjadi saat urutan angka terbalik menjadi salah. Misalnya, 542.000 ditulis menjadi 524.000 atau 425.000. Yang kelima, jika kesalahan tidak bisa habis dibagi 2 maupun 9, buku besar harus ditinjau kembali untuk menemukan jumlah buku besar yang sama dengan jumlah kesalahan yang belum dipindah ke neraca saldo. Yang keenam, jika kesalahan tidak ditemukan melalui langkah sebelumnya, proses akuntansi harus ditelusuri kembali. Ada kalanya suatu kesalahan tidak menyebabkan neraca saldo tidak seimbang. Contohnya saldo kredit akun perlengkapan. Biasanya dipersiapkan jurnal koreksi. Sekian dari saya, kurang dan lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan pertemuan 10 yaitu siklus akuntansi. Di dalam pertemuan 10 saya akan menjelaskan apa itu kertas kerja. Dalam rangka menyiapkan laporan keuangan, maka perlu dilakukan proses penyesuaian akun-akun dengan membuat kertas kerja. Kertas kerja bukan merupakan pencatatan akuntansi yang permanen, bukan juga jurnal atau buku besar, namun dibuat untuk mempermudah penyusunan jurnal penyesuaian. Tahap dalam menyusun kertas kerja yang pertama, susunlah daftar saldo kertas kerja. Yang kedua, masukkan penyesuaian dalam kolom penyesuaian. Yang ketiga, masukkan saldo yang sudah disesuaikan ke kolom neraca saldo disesuaikan. Yang keempat, teruskanlah jumlah pendapatan saldo disesuaikan ke kolom laporan keuangan yang tepat.
Yang kelima yaitu jumlahkan kolom-kolom laporan, hitung laba rugi, dan lengkapi kertas kerja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sipa Paujia. Di sini saya akan menjelaskan materi akuntansi pertemuan 9, yaitu konsep penanding. Dalam materi ini menjelaskan tentang jurnal penyesuaian. Jurnal penyesuaian harus ada yang namanya di akuntansi karena untuk mengetahui penyesuaian di setiap akun-akun agar up to date. Di sini, jurnal penyesuaian adalah jurnal yang dibuat dalam proses pencatatan perubahan saldo dalam akun-akun sehingga saldo mencerminkan jumlah yang sebenarnya. Secara umum, manfaat jurnal penyesuaian yaitu menetapkan saldo, mencatat akun buku besar pada akhir periode, serta menghitung pendapatan dan beban selama periode tertentu. Pada prinsipnya, harus ada 4 item yang memerlukan penyesuaian, yaitu yang pertama, beban yang ditangguhkan atau biaya yang dibayar di muka. Yang kedua, yaitu pendapatan yang ditangguhkan atau pendapatan diterima di muka. Yang ketiga, yaitu beban yang masih harus dibayarkan atau beban aktual. Yang keempat, yaitu pendapatan yang harus diterima atau pendapatan aktual. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini, perkenalkan, nama saya Maria Elizabeth Melanido. Saya akan membahas materi pada pertemuan 11 dan 12, yaitu mengenai penyelesaian siklus akuntansi. Baik, proses akuntansi yang diawali dengan menganalisis serta menjurnal transaksi dan diakhiri dengan mengikhtisarkan dan melaporkan transaksi tersebut disebut dengan siklus akuntansi. Secara lebih rinci, tahapan-tahapan dalam siklus akuntansi dapat diurutkan sebagai berikut. Yang pertama, mula-mula dokumen pendukung transaksi dianalisis dan informasi yang terkandung dalam dokumen tersebut dicatat dalam jurnal. Lalu, data akuntansi yang ada di dalam jurnal diposting ke dalam buku besar. Seluruh saldo akhir yang terdapat pada masing-masing buku besar akun didaftar atau dipindahkan ke neraca saldo untuk membuktikan kecocokan antara keseluruhan nilai akun yang bersaldo normal debit dengan keseluruhan nilai akun yang bersaldo normal kredit. Menganalisis data penyesuaian dan membuat ayat jurnal penyesuaian. Memposting data jurnal penyesuaian ke masing-masing buku besar akun yang terkait dengan menggunakan pilihan bantuan neraca lajur sebagai kertas kerja atau worksheet. Neraca saldo setelah penyesuaian dan laporan keuangan disiapkan. Membuat ayat jurnal penutup. Memposting data jurnal penutup ke masing-masing buku besar terkait. Menyiapkan neraca saldo penutupan. Untuk perusahaan yang telah memiliki sistem komputerisasi akuntansi, yaitu sebuah perangkat lunak atau software yang memuat program pemrosesan data dan pelaporan akuntansi, akan secara otomatis memposting jurnal ke buku besar, hingga menghasilkan laporan keuangan dan berbagai laporan lainnya yang dibutuhkan perusahaan. Dalam kondisi ini, kertas kerja tentu saja tidak lagi dibutuhkan. Yang berikutnya, penggunaan neraca lajur. Akuntan seringkali menggunakan kertas kerja atau worksheet berupa neraca lajur untuk mengumpulkan dan meringkas data yang mereka butuhkan dalam rangka menyiapkan laporan keuangan. Kertas kerja ini berbentuk multikolom yang memuat kolom neraca saldo sebelum penyesuaian, kolom penyesuaian, kolom neraca saldo setelah penyesuaian, kolom laba rugi, dan kolom neraca. Sebagai alat bantu pilihan, kertas kerja ini merupakan catatan akuntansi yang sifatnya tidak permanen. Oleh semodul itu tidak termasuk sebagai bagian dari catatan akuntansi formal lainnya seperti jurnal dan buku besar yang memang dibutuhkan sebagai bagian dari siklus akuntansi.
Kertas kerja menjadi tidak diperlukan, terutama bagi perusahaan yang sudah memiliki sistem komputerisasi akuntansi yang baik dan memadai. Kertas kerja ini juga tidak diperlukan lagi dalam perusahaan kecil yang dimana hanya memiliki sedikit transaksi, sedikit akun, dan sedikit penyesuaian. Pada perusahaan kecil, laporan keuangan dapat disiapkan langsung dari neraca saldo setelah penyesuaian tanpa menggunakan alat bantu neraca lajur sebagai kertas kerja. Adapun urutan tahapan dalam menyiapkan kertas kerja adalah yang pertama, menyiapkan neraca saldo sebelum penyesuaian. Nah, neraca saldo ini dimasukkan ke dalam kertas kerja. Hal ini dilakukan dengan cara memindahkan seluruh saldo akhir terdapat pada masing-masing buku kerja akun ke dalam kolom neraca saldo sebelum penyesuaian yang ada dalam kertas kerja. Yang kedua, memasukkan data jurnal penyesuaian ke kolom penyesuaian yang ada dalam kertas kerja. Hal ini dilakukan dengan cara memindahkan besarnya tiap-tiap nilai penyesuaian akun yang ada dalam ayat jurnal penyesuaian sesuai dengan posisi nilai debit dan kredit masing-masing akun. Jika nama akun yang digunakan dalam ayat jurnal penyesuaian ternyata belum terdapat dalam neraca saldo, maka tambahan akun baru tersebut akan disisipkan tepat di bawah total jumlah neraca saldo. Memasukkan saldo yang telah disesuaikan ke dalam kolom neraca saldo setelah penyesuaian yang ada dalam kertas kerja. Kolom neraca saldo setelah penyesuaian ini merupakan hasil gabungan antara data yang terdapat dalam kolom neraca saldo sebelum penyesuaian sesuai dengan data yang ada dalam kolom penyesuaian. Yang berikutnya, memindahkan tiap saldo masing-masing akun yang ada dalam kolom neraca saldo setelah penyesuaian ke dalam kolom laporan keuangan. Hal ini dilakukan dengan cara memilah-milah secara tepat akun mana yang akan ditransfer ke dalam kolom laba rugi dan juga akun mana yang akan ditransfer ke dalam kolom neraca. Sebagai contohnya, saldo akun kas yang ada dalam kolom neraca saldo setelah penyesuaian akan ditransfer ke kolom neraca dengan saldo debit. Saldo akun hutang usaha yang ada dalam kolom neraca saldo setelah penyesuaian akan ditransfer ke kolom neraca dengan saldo kredit. Saldo akun pendapatan yang ada dalam kolom neraca saldo setelah penyesuaian akan ditransfer ke kolom laba rugi dengan saldo kredit. Saldo akun beban yang ada dalam kolom neraca saldo setelah penyesuaian akan ditransfer ke kolom laba rugi dengan saldo debit dan seterusnya. Saldo akun yang terdapat dalam kolom laba rugi dan kolom neraca inilah yang nantinya akan dipakai dalam menyusun laporan keuangan. Untuk masing-masing kolom, baik kolom laba rugi maupun kolom neraca, hitunglah total saldo debit dan total saldo kreditnya dengan cara menjumlahkan seluruh saldo akun dari atas sampai ke bawah sesuai dengan saldo akun yang ada pada masing-masing kolom. Besarnya selisih antara total saldo debit dengan total saldo kredit untuk kolom laba rugi harus sama dengan besarnya selisih antara total saldo debit dengan total saldo kredit untuk kolom neraca. Hanya saja, posisi untuk masing-masing selisih tersebut akan saling berlawanan antara kolom laba rugi dengan kolom neraca. Artinya, jika posisi selisih antara total saldo debit dengan total saldo kredit untuk kolom laba rugi berada di sebelah debit, maka posisi selisih antara total saldo debit dengan total saldo kredit untuk kolom neraca akan berada di sebelah kredit dengan besarnya sama. Sebagai contoh, untuk kolom atau lajur laba rugi dengan total saldo debit 30 juta rupiah dan total saldo kredit 40 juta rupiah akan memiliki posisi selisih di sebelah debit yaitu sebesar 10 juta rupiah. Sedangkan untuk kolom atau lajur neraca dengan total saldo debit 85 juta
85 juta rupiah dan total saldo kredit 75 juta rupiah akan memiliki posisi selisih di sebelah kredit, yaitu sebesar 10 juta rupiah. Perhatikan bahwa besarnya selisih tersebut masing-masing memiliki nilai yang sama, yaitu 10 juta rupiah. Baik untuk selisih antara debit dan kredit pada kolom laba rugi maupun baik untuk selisih antara debit dan kredit pada kolom neraca. Hanya saja posisi selisih tersebut masing-masing saling berlawanan. Besarnya laba bersih atau rugi bersih ditentukan dengan cara membandingkan antara total saldo dengan debit dengan total saldo kredit yang ada pada kolom laba rugi. Jika total saldo kredit untuk kolom laba rugi melebihi total saldo debit untuk kolom laba rugi, maka akan menghasilkan laba bersih, dan sebaliknya. Jika total saldo debit untuk kolom laba rugi melebihi total saldo kredit untuk kolom laba rugi, maka akan menghasilkan rugi bersih. Di sini saya akan menjelaskan pertemuan 15, yaitu membedakan akuntansi perusahaan dagang dan perusahaan jasa. Perbedaan akuntansi perusahaan dagang dan perusahaan jasa terletak pada aktivitas dan akun-akun di dalamnya. Ada akun-akun yang terdapat di perusahaan dagang tetapi tidak terdapat di perusahaan jasa. Begitupun sebaliknya. Di sini sumber pendapatan utama perusahaan dagang berasal dari penjualan barang dagangan yang disebut penjualan. Dalam hal beban, perusahaan dagang mempunyai dua kelompok yang disebut beban pokok penjualan dan beban operasi. Di sini terdapat dua sistem untuk transaksi perusahaan dagang. Yang pertama yaitu perpetual dan periodik. Dalam sistem persediaan perpetual, di sini perusahaan menyelenggarakan pencatatan yang detail atas biaya perolehan persediaan barang yang dibeli maupun yang dijual. Jadi, jumlah barang tersedia untuk dijual dan jumlah yang terjual dilaporkan dalam catatan persediaan secara terus-menerus. Sementara dalam sistem periodik, catatan tidak menunjukkan jumlah yang tersedia untuk dijual dan jumlah terjual pada periode tertentu. Sebagai gantinya, ada persediaan fisik yang disiapkan untuk akhir periode. Di sini, akun yang terdapat pada perusahaan jasa, transaksi penjualan hanyalah akun pendapatan saja. Berbeda halnya pada perusahaan dagang yang terdiri dari akun penjualan, harga pokok, persediaan, dan harga pokok penjualan. Di dalam materi ini juga membahas tentang potongan pembelian dan retur. Di sini, potongan pembelian kadangkala perusahaan memberikan penawaran khusus kepada pembeli jika melakukan pembayaran lebih cepat dengan memberi potongan yang disebut sebagai potongan pembelian. Ketentuan tersebut biasanya berlaku sesuai dengan termin kredit. Sebagai contohnya, termin kredit yang tertulis 1/10 N/30, maka pembelian mendapatkan potongan sebesar 1% jika melakukan pelunasan pembayaran dalam waktu 10 hari setelah tanggal faktur, dan diharuskan membayar penuh setelah melewati 10 hari dengan tanggang waktu yang tempo harinya 30 hari setelah tanggal faktur. Di sini juga ada retur pembelian. Kalau misalkan perusahaan mendapatkan retur dari pembeli itu ketika barang cacat atau ada rusak, itu bisa kembali lagi yang namanya retur dari perusahaan. Pembeli akan mengembalikan barang yang telah dibelinya kepada perusahaan dengan catatan barang itu rusak atau cacat. Biasanya juga perusahaan menawarkan potongan harga kepada pembeli kalau misalkan
Di situ posisinya barangnya rusak dan cacat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan materi pertemuan ke-17 mengenai pencatatan transaksi dalam sistem periodik dan jurnal penutup dalam sistem periodik. Beberapa perusahaan dagang kecil seperti toko perangkat keras lokal menggunakan sistem akuntansi manual. Sistem persediaan perpetual manual akan sangat memakan banyak biaya dan waktu jika dilakukan. Maka, sistem persediaan periodik dalam hal ini akan dilakukan. Dalam sistem persediaan periodik, pembelian biasanya dicatat sesuai dengan jumlah faktur. Apabila faktur tersebut dibayar selama masa diskon, diskon dicatat dalam akun terpisah yang disebut diskon penjualan. Sama halnya, retur dicatat dalam akun yang terpisah, yaitu retur dan potongan pembelian. Pembelian persediaan dicatat dalam akun pembelian, bukan dicatat dalam akun persediaan. Akun pembelian didebit sebesar jumlah faktur sebelum diskon pembelian dimasukkan. Diskon pembelian biasanya dicatat secara terpisah dalam akun diskon pembelian. Saldo akun ini dilaporkan sebagai pengurang dari jumlah yang telah dicatat dalam akun pembelian untuk periode tersebut. Oleh karena itu, akun diskon pembelian dipandang sebagai akun kontra terhadap pembelian. Retur dan potongan pembelian dicatat dengan cara yang sama dengan diskon pembelian. Akun retur dan potongan pembelian merupakan akun yang kontra terhadap pembelian. Saat barang dibeli dengan syarat FOB titik pengiriman, pembeli bertanggung jawab untuk membayar ongkos kirim. Dalam sistem persediaan periodik, biaya pengiriman dibayar saat pembelian barang secara FOB, titik pengiriman didebit pada akun ongkos kirim pembelian atau nama akun sejenisnya. Proses penyesuaian dalam sistem periodik dan perpetual dilakukan dalam hal yang sama, kecuali untuk penyesuaian atas kehilangan persediaan. Dalam kedua sistem, persediaan akhir ditentukan melalui penghitungan fisik. Dalam sistem persediaan perpetual, hasil penghitungan fisik persediaan akhir dibandingkan dengan jumlah dalam buku besar persediaan, sehingga jumlah kehilangan persediaan dapat ditentukan. Kehilangan ini akan dicatat sebagai debit pada beban pokok penjualan dan kredit pada persediaan. Laporan keuangan yang dihasilkan oleh sistem persediaan periodik dan sistem persediaan perpetual adalah sama. Ayat jurnal penutup dalam sistem persediaan periodik berbeda karena tidak terdapat akun beban pokok penjualan yang dipindahkan ke dalam akun ikhtisar laba rugi. Ayat jurnal penutup dalam sistem persediaan periodik berbeda karena tidak terdapat akun beban pokok penjualan yang ditutup ke akun ikhtisar laba rugi. Akun pembelian, diskon pembelian, retur dan potongan pembelian, serta ongkos kirim pembelian akan ditutup ke akun ikhtisar laba rugi. Akun persediaan disesuaikan dengan hasil penghitungan fisik dalam proses penutupan. Sekian yang dapat saya sampaikan, kurang dan lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu yang pertama jurnal penjualan, yang kedua jurnal pembelian, dan yang ketiga jurnal penerimaan. Selanjutnya, saya akan membahas tentang pertemuan ke-18, laporan keuangan perubahan dagang. Laporan keuangan dibagi menjadi dua, yaitu laporan laba rugi bentuk tidak langsung dan laporan laba rugi secara langsung. Yang pertama, saya akan membahas tentang laporan laba rugi bentuk tidak langsung. Laporan laba rugi tidak langsung ini terdiri atas penjualan, retur, dan potongan penjualan, diskon penjualan, serta penjualan bersih total jumlah yang dibebankan pada pelanggan atas barang terjual, baik penjualan kas maupun kredit, dilaporkan dalam bagian ini. Beban pokok penjualan, cost of merchandise sold, jumlah ini merupakan biaya barang yang terjual ke pelanggan. Beban pokok penjualan juga biasa disebut cost of goods sold atau cost of sales. Laba kotor, selisih atas penjualan bersih dan beban pokok penjualan adalah laba kotor. Laba operasi
operating income. Kadang disebut laba dari kegiatan operasi dihitung dengan mengurangkan beban operasi dari laba kotor, beban bunga yang berasal dari beban bunga, dan kerugian atas penjualan aset tetap merupakan contoh dari pos ini. Yang kedua, laporan laba rugi bentuk langsung. Laporan laba rugi bentuk langsung menekankan jumlah pendapatan dan jumlah beban sebagai faktor yang menentukan laba bersih. Kekurangan dari laporan laba rugi bentuk langsung adalah beberapa angka seperti laba kotor dan laba operasi tidak tersedia untuk dianalisis. Yang ketiga, jurnal penutup. Jurnal penutup adalah sebuah jurnal yang memindahkan saldo akun untuk sementara ke dalam akun modal pemilik. Proses pemindahan tersebut merupakan proses penutupan atau yang biasanya disebut dengan tutup buku. Setelah jurnal sudah dipindahkan ke dalam buku besar, kemudian buku besar akan mendapatkan hasil yang sesuai dengan apa yang dilaporkan oleh laporan keuangan. Saldo dari apa akun yang dilaporkan di dalam neraca saldo akan terus dimasukkan dari setiap tahunnya. Ayat jurnal penutup pertama akan memindahkan saldo akan pendapatan ke dalam ikhtisar laba rugi. Ayat jurnal penutup kedua akan memindahkan saldo dari akan beban ke dalam ikhtisar laba rugi. Lalu ayat jurnal penutup yang ketiga adalah memindahkan saldo ikhtisar laba rugi yang sudah berisikan saldo akun pendapatan dan saldo akun beban ke dalam akun modal pemilik. Dan yang terakhir, ayat jurnal penutup yang keempat adalah memindahkan semua saldo yang ada di dalam akun drive ke dalam akun modal pemilik. Terima kasih, sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.